Bab al-amri bil akli min janibil qas'ati wan nahyi 'anil akli min wasatiha. Pembahasan tentang perintah makan dari sisi piring atau tempat makan dan larangan memulai makan dari tengahnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-barakatu tanzilu wasata at-ta'ami fakulu min hafatayhi wa la ta'kulu min wasatihi. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, keberkahan itu turun dari tengah-tengah makanan, maka makanlah kamu dari sisinya dan jangan mulai makan dari tengahnya. Wa an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu qala kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra yahmiluha arba'atu rijal falamma adhaw wa sajadu duha utiya bitilka al-qas'ah yani wa qad thurida fiha faltaffu 'alayha falamma kathuru jatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala a'rabi ma hadhihi al-jilsah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anidan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu min hawalayha wa da'u dhirwataha yubarak fiha. Rawahu Abu Daud bi isnadin jayyid. Dari Abdullah bin Busr, semoga Allah meridainya, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya qas'ah. Qas'ah itu mungkin Bapak Ibu bisa kita istilahkan dengan talam, piring gadang, yang beliau beri nama al-gharra, yang dibawa oleh 4 orang laki-laki. Tatkala masuk waktu duha, mereka pun salat duha, dan setelah salat duha maka didatangkanlah qas'ah tadi, piring besar atau talam tadi, kemudian diisilah dengan bubur. Kemudian para sahabat berkumpul di sekeliling tempat makan itu, dan tatkala sudah banyak berkumpul orang di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatha Rasulullah, duduk dengan bertumpukan kepada lututnya. Maka ada orang Badui yang bertanya, duduk seperti apa ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menjadikanku seorang hamba yang mulia dan tidak menjadikanku seorang yang bengis lagi pembangkang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah kalian dari sisi-sisi piringnya dan tinggalkanlah bahagian atasnya supaya kalian diberi keberkahan. Bapak Ibu, salah satu adab yang dianjurkan kita melakukannya supaya keberkahan itu bertambah, yaitu kalau bisa makan tu mulainya dari tapi. Kopi yang awak ambil dari tapi, jangan dari atas. Dari sisi kondisi makanan, apalah yang kita makan nasi, itu pun menolong awak. Kalau nasi samba dituang angin-angin, maka bahagian yang paling angin itu bahagian tengah. Ketika dia ambil bahagian tepi itu adalah agak mulai dingin, sehingga aman untuk parut kita memakan yang sesuai dengan kondisi parut. Nah, jadi ajaran Islam tu mengajarkan kepada kita adab, selain kita berpahala dengan melakukannya, ternyata dari sisi kesihatan pun luar biasa kalau lain amah kita menganalisa dan mengetahui. Nah, makanya Nabi mengatakan keberkahan itu turun dari tengah-tengah makanan. Maka supaya berkah itu dapat ditampuan dari tapi. Itu logikanya. Nyo turun dari atas ke tengah, supaya nyo dapat berkah tadi, kata Nabi ambil dari tapi. Jangan ambil dari
tanah. Kemudian hadis yang selanjutnya diceritakan oleh Abdullah bin Busr, Nabi itu punya qas'ah. Qas'ah itu yo piring gadang lah. Kalau orang dulu nyobek dari kayu bapa ibu, barik. Makanya diceritakan di siko dek barik yang membawanya tu ampe orang laki-laki. Dek barik tu. Tak taluk surang zat, ampe laki-laki. Diletakkan di tengah-tengah, kemudian diisi bubuah. Bubuah orang Arab. Makanan orang Arab, khas Arab. Nah, kemudian datang waktu duha, Nabi dan sahabat pun solat duha, lah selesai solat duha, kemudian dihidangkanlah makanan tadi, berkumpullah sahabat di sekitaran qus'ah tadi, talam tadi. Nabi duduk, cara duduknya bapa ibu, alah namo dia awak tu duduk mencangkuang batu. Mohon maaf mau gambarkannya. Mengkona. Duduk ana mau ibu. Ana mau tu. Hah? Mereka duduk. Nanda pada makan nak mereka. Kau talab makan buat. Tu ana mau tu bu. Duduk amal itu tu. Pernah tak cari orang makan begitu? Baik. Makanya perlu kita pahami hadis. Memahami hadis harus cari konteks. Nabi duduk seperti itu yang pertama dalam kondisi makan zurang. Makan bersama-sama. Jadi talam itu kadang supaya banyak bisa memuai orang. Kalau duduk berselo tentu tak barang bisa masuk. Nah, ketika duduk dengan cara seperti yang menggambarkan tadi, maka lebih banyak orang yang bisa menikmati makan tadi di hari talam itu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Nabi duduk seperti itu? Ada orang Badui tadi, Arabi tadi heran. Ma hadhil jilsah. Duduk cara model apa lah kau kecil. Heran. Karena tak biasanya cari ada orang duduk seperti itu. Bapak ibu, orang Arab dulu, orang yang kayu-kayu itu, cara makannya, modelnya khusus lah. Yang menunjukkan kebesarannya. Karena menunjukkan keangkuhan. Salah satunya cara makannya muttaki. Mungkin tak ada dia awak orang makan mereka. Tapi orang Arab tu nanti ada pembahasannya bab 108 setelah itu. Di pembahasan awak minggu depan insya-Allah. Muttaki itu kalau cari orang makan Arab tu makan anggur itu. Santai. Nah, Nabi beliau angkat kakinya tadi, mereka duduk tadi. Mahadil jilsah. Duduk model aku loh. Kecik orang Badui tadi. Kecik Nabi, sesungguhnya Allah menjadikanku seorang hamba yang mulia, yang tawaduk, yang rendah hati, dan tidak menjadikanku hamba yang bengis lagi pembangkang. Artinya, cara duduk seperti itu melambangkan duduk ketawaduan, kerendahan hati. Dalam konteks orang Arab. Kalau boleh kita pahami kontekstualnya kalau bahasa orang kini. Boleh setuju, boleh tidak. Nah, kalau terjadi perbedaan nanti. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau dalam pandang nur awak, cara duduk seperti itu, Pak? Cara duduk seperti itu, Pak? Sopan atau tidak? Padahal Nabi konteksnya menunjukkan ketawaduan, kesopanan, ketawaduan. Tetapi cara pandang awak, budaya makannya bukan seperti itu. Makanya ada ulama yang memahami bukan masalah cara duduknya, tapi cara duduk yang ba'a yang menunjukkan kerendahan hati dan kemuliaan akhlak.
Tetapi kok ada orang yang nampak kita makan cara umur itu, mungkinnya memahami hadis ko secara tekstual namanya zahir. Tapi banyak ulama yang memahami kontekstualnya. Tujuan sebenarnya kok Nabi makan cara seperti itu. Kalaulah tujuannya kita dapatkan walaupun cara duduknya berbeda, berarti kita lah mengamalkan sunnah Nabi ko. Mau ambil contoh Bapak Ibu-ibu. Mohon maaf. Kalau ada orang duduk mereka di muka awak, nah, kau bersama-sama duduk mereka. Ambil lagi contoh lah supaya kita faham. Nah, laki-laki, pak-pak kami, kau ada yang duduk di muka awak, orang duduk mereka. Kau bersama-sama. Nah, kira-kira tu sopan atau tidak? Sopan atau tidak? Bagi orang Arab itu biasa sangat. Bahkan itu kalau awak lihat dalam majlis-majlis ulama itu, ulama-ulama yang duduk sama-sama itu sangat biasanya duduk begitu. Mencongkong awak, biasa nak bagi orang awak? Mencongkong. Tahu mencongkong tu Pak? Ya, mau posisi model orang. Tapi bagi sebahagian budaya duduk mencongkong tu biasa. Pakai sarung pak-pak kini ke surau. Bagi awak itu sebuah budaya. Tapi bagi sebahagian orang, sarung itu dimaknai lain. Saya pernah di Mesir dulu, awal-awal di Kairo, tiba bulan puasa, pai keliling. Artinya salat tarawih itu cari masjid-masjid terdekat. Dah hanya di asrama. Asrama walaupun ada masjid, tapi dia ingin ganti suasana, cari imam yang agak berbeda, salatlah keluar. Pakai kain sarung ke kawan-kawan. Nah, ketika salat laka pulang, nampak orang Mesir go senyum-senyum macam cari awak. Nah, senyumnya go agak aneh, Bu. Nah, ketika tiba di asrama balik bertanya lah kami ke senior, bang, awak tadi semayang tarawih di masjid itu pakai kain sarung je kawan-kawan. Ketika pulang baru aneh secaliak orang Mesir go kawak. Nah, senior ko galak lah nyo. Bagi orang Mesir, kalau ada laki-laki nama si muda pakai kain sarung, berarti itu menunjukkan pengantin baru. Sedang habis malam pertama. Kan beda cara pandai. Nah, termasuk cara duduk kok. Cara duduk seperti yang berpraktekkan tadi, cara makan Nabi seperti itu konteksnya yang pertama kena makan bersama-sama dalam sebuah hidangan, dalam sebuah jamuan makan yang talam tadi. Yang kedua, seperti itulah cara orang Arab duduk yang menunjukkan ketawaduan. Artinya, setiap duduk yang menunjukkan kerendahan hati, seperti itulah duduk awak, walaupun bentuknya berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Nah, jadi jangan memahami hadis zahir saja, teksnya saja, tapi pahami kenapa Nabi duduknya seperti itu. Tapi kok ada saudara-saudara kita yang mengamalkan duduk seperti itu, apalagi dalam makan bersama, maka awak hargai. Tapi kalau keceknya lebih utama cara duduk mereka dibanding kau duduk berselo, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau yang kecil tu lebih afdal, tunggu dulu. Nah, kemudian Nabi katakan, kulu min hawalaiha wa da'u dhirwataha. Mulailah makan dari pinggir-pinggir piring itu, wa da'u dhirwataha. Tinggalkan yang bagian atas. Yubarak fiha. Mudah-mudahan kalian diberikan keberkahan. Nah, menguatkan pembahasan kita tadi, di antara bentuk keberkahan kita makan itu adalah yaitu makan dari
tapi jangan mencamplok dari atas, dari tengah-tengah. Nah, itulah yang bisa kita bahas di subuh hari ini lah jam 6 riwayat 22. Tinggal sekitar 3 atau 4 minit lagi pelaksanaan salat sunat syuruk. Mudah-mudahan apa yang kita kaji tentang adab makan, 3 bab yang kita bahas, walaupun hadisnya tidak parah, sampai buah hadis yang kita kaji subuh hari ini, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya, bisa kita amalkan. Yang intinya kalau boleh kita simpulkan Bapak Ibu, yang pertama, jaga maruah kita dalam makan. Adab tolong dijaga. Yang pertama tadi, kalau makan makanan yang kalau kita bersama-sama, ambillah sesuai porsi. Jangan diambil berlebihan dari orang lain, supaya kita tak dianggap serakah, supaya tak dianggap mengambil bagian orang lain. Tapi kalau seizin dari orang itu, silahkan. Kemudian yang kedua, rahasia seseorang yang makan tapi tak kenyang. Yang pertama, kena tak memulai makan dengan doa, dengan bismillah. Yang kedua, kena acok makan surang saja. Maka solusinya, awalilah makan dengan bismillah, kemudian hidupkanlah budaya makan bersama itu balik. Kemudian yang ketiga, perintah Nabi untuk memulai makan dari tapi piring, dari tapi wadah tempat kita makan tadi, supaya keberkahan yang diturunkan oleh Allah dari makanan itu batua-batua bisa kita dapatkan. Nah, itulah yang bisa kita bahas. Terima kasih atas kehadiran, perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.